Oke. Nah, jadi ingat yang terakhir kita mendefinisikan keterintegralan lewat integral atas, integral bawah, gitu ya. Jadi, diapit oleh jumlah bawah dan jumlah atas. Oke. Nah, ini saya juga waktu di awal menjelaskan tentang pendekatan yang biasanya dilakukan di kalkulus ini di S1 yang lewat jumlah Riemann, gitu ya, yang lebih istilahnya lebih komputasional, gitu ya. Kita lihat ya, bagaimana hubungannya ini. Ini akan ekivalen, gitu ya. Kita lihat dari ekivalensinya bagaimana bentuknya. Oke, nah jadi diberikan suatu fungsi dari selang AB yang non-degenerate. Non-degenerate, ingat, jadi A-nya dan B tidak sama, jadi itu satu interval buka AB-nya tidak kosong. Okay. Nah, yang disebut Riemann sum adalah itu kan diberikan partisi P, okay. Kemudian kita mengambil wakil dari setiap subselang di sini, TJ disebutnya. Dulu kita sebut X bintang, XI bintang, tapi ini kita T. Kemudian bentuk jumlah ini. Jadi jumlahnya ini tentunya tergantung dari fungsi, tergantung dari partisi, dan tergantung dari wakilnya itu, sampel. Oke, kita buat seperti ini. Oke. Nah, tentunya yang kita buat yang terdahulu, L dan U adalah bentuk khusus dari ini, karena U itu kalau T-nya itu diambil sehingga menghasilkan maksimum, ya. L itu lower, kita mengambil T-nya, TJ, sehingga itu menghasilkan minimum. Oke, secara umum apa saja, atau kita boleh Riemann kiri, Riemann kanan. Oke. Jadi S ini sum dari ditentukan oleh partisi dan wakil. Oke, nah ini kemudian Riemann sum ini, jumlah Riemann konvergen ke IF, ya, ketika norm partisi menuju 0. Oke, nah, apa artinya? Jadi bahwa ini pengertian konvergen, ya. Konvergen ini artinya bahwa untuk setiap epsilon terdapat partisi P epsilon, sehingga untuk setiap penghalusan dari P epsilon, P ini adalah penghalusan, ya, berlaku bahwa selisih F ke I ini kurang dari epsilon untuk setiap sampel TJ. Tidak tergantung dari TJ. Oke, nah dalam hal ini kita akan menulisnya seperti ini. IF ini limit dari jumlah Riemann ketika partisinya norm partisi menuju 0. Oke ya, jadi sini ini apa yang disebut sebagai IF, dan yang mau ditunjukkan bahwa IF ini tidak lain dari integral. Ya. Yang pertama adalah kita mau menunjukkan bahwa F ini terintegral Riemann hanya jika kondisi limit ini dipenuhi. Ya. Hal ini. Oke. Nah, kita lihat kenapa begitu. Kita lihat buktinya tidak bukan sesuatu yang sulit ya di sini.
kita mengikuti buktinya di trace itu bisa, gitu ya. Pikirkan lebih lanjut. Tidak ada ide yang baru di sini. Kita lihat secara cepat saja. Nah, kita lihat sini. Apa maksudnya F terintegral di AB sini? Ingat kriteria yang lalu, F terintegral di AB ini menggunakan kriteria dengan L dan U itu ya. Jadi selisih dari L dan U, mana di sini kita lihat. Ini lower integral, ini upper integral. Oke. Integral jika ini lower dan uppernya ini sama. Oke. Nah, terintegral itu ini. Bahwa selisih upper dan lower itu kurang dari epsilon. Ya, untuk setiap epsilon terdapat partisi sehingga selisih upper kurang lower kurang dari epsilon. Itu kriterianya. Nah, ini kita terapkan ke sini. Itu jika ini selisih U, ini kriteria. Oke. Nah, bagaimana buktinya? Ya, kita lihat, baca. Nah, sama-sama kita lihat di sini. Saya perbesar supaya jelas. Oke, misalkan F terintegral, epsilon positif. Oke, nah jadi apa artinya? Bahwa kita akan punya partisi, kita sebut P epsilon, sehingga ini lowernya ini lebih besar dari epsilon per. Oke, nah yang kita punya adalah upper, lower, salah saya. Upper dari epsilon ya. Kemudian si integral ini ada di mana? Integral ini ada di antara ini. Ya. Jadi kita akan lihat bahwa integral akan ada di sini. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa si lower ini akan lebih besar lower. Jadi integral ini kurang epsilon dan ini kurang. Oke. Nah, bisa kita lihat bahwa kalau ini kita subkan, ini kan akan upper akan turun terus. Jadi kita infimumkan. Ini adalah infimum, sedangkan ini adalah disublimumkan akan menghasilkan ini. Oke. Nah, jadi sekarang kalau ini diperkecil epsilon, oke, maka akan ada lower yang lebih besar. Dan ini akan ada upper yang lebih kecil. Itu definisi infimum dan sublimum. Oke, cukup jelas di sini. Kita kuadrat sedikit. Ini penjelasannya. Jadi sekarang ini catatannya kuadratan, jangan lupa. Oke. Kita lihat bahwa kita punya upper. Oke, kita
kita infimumkan, ini akan menghasilkan, jadi kalau F integrable, maka F ini adalah infimum dari ini. Apa artinya infimum? Artinya kalau kita infimum itu yang paling kecil ya. Kalau kita infimum itu batas bawah yang terbesar, ya, batas bawah terbesar. Jadi kalau kita turunkan sedikit, oke, himpunannya di sini. Oke. Ini infimum. Kalau kita ini di sini, jadi UFP tambah epsilon, maka akan ada yang sini. Akan ada yang di antara lebih kecil dari antara ini. Oke. Kalau infimumnya digeser, maka akan ada yang lebih besar. Akan ada UFP lebih besar dari itu. Oke, demikian pula kalau suprimum, suprimum batas atas kecil. Kalau kita geser ke sini, ini suprimumnya di sini. Jadi suprimum dikurangi epsilon akan ada yang lebih besar dari sini. Ya, di sini akan ada suprimum ya, L FP yang lebih besar dari kurang epsilon. Suprimum ini yang adalah integral. Ini adalah integral. Itu yang memberikan penjelasan mengapa kita akan punya ini. Oke, kita punya ini. Yang satu dikurang epsilon, yang satu ditambah epsilon. Oke, jadi itu. Oke, sekarang ambil penghalusan dari T epsilon. Oke, kita ingat sifat bahwa kalau partisinya dihaluskan, si lower sum itu akan naik, ya, sementara upper sum akan turun. Sekarang partisi B. Nah, jadi sekarang lihat, oke, ini di paling bawah kurang epsilon, yang atasnya ini akan dari lower sum, ini upper sum. Nah, jadi TC itu apa? Oke, jadi FT ini akan berada di antara ini, nah ini yang min dan max. Ya, sedangkan L dan U didefinisikan atas min dan max. Ini min, ini max. Ini di antaranya. Oke, ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa ini artinya bahwa si selisih ini F dikurangi integral, kurangi integral ke ketiga suku ini. Jadi lihat yang ini, lihat yang ini, dan lihat yang ini. Oke, kurangi integral. Oke, jadi kurang epsilon. Oke, artinya bahwa selisih antara jumlah Riemann dengan sampel TJ dengan integral ini kurang dari epsilon.
Oke, itu yang tahu. Nah, misalkan sebaliknya sekarang. Sebaliknya apa maksudnya di sini? Sebaliknya, eh, kalau ini berlaku, kalau limitnya ini adalah I, limitnya ada, gitu ya, dan sama dengan I, jumlah Riemann dengan sampel TC, ya, ini ada, maka kita tunjukkan terintegral. Artinya kita akan menunjukkan selisih antara U dengan L ini kurang dari epsilon. Oke. Nah, epsilon positif. Oke. Nah, di sini kita akan memilih partisi sehingga ini kurang epsilon per 3 per berapanya di belakangan. Ya. Jadi karena jumlah Riemann konvergen ke sini. Ya. Oke. Jadi untuk setiap sampel PJ yang tidak independen dari sampel. Oke, kita tahu F terbatas pada A, B. Oh, definisi ini kan ya. Kalau kita hanya fungsi terbatas. Oke, dan kita sekarang akan memilih dari kontinuitas kita lihat bahwa sebentar, maaf. Oke, ini kita pilih TJ. Oke, jadi ini XJ kurang 1 XJ, gitu ya. Nah, ini misalnya memberikan ini yang sub. Ini misalnya yang di sini misalnya nilai MI ini inf. Oke, karena sub pasti ada suatu katakanlah TJ di sini.
Y kurang 1 XJ. Gitu. Yang minus selisihnya dengan sukan yang tertinggi ya, MJ kurang F PJ ini kurang dari katakanlah epsilon per berapa gitu ya. Nanti kita lihat. Dan begitu juga kita pilih FUJ kurang M kecil epsilon per berapa di sini. Oke. Sehingga kalau kita hitung selisihnya sekarang, nah ini kita jumlahkan. Nah, sebentar. FJ, PJ, oke. Iya. Selisihnya akan menghasilkan seperti begini nih. Oke. Jadi kalau jadi ini kalau kita jumlahkan jadi MJ kurang yang bisa M kecil, ini akan jumlahkan kan begini ya, pindahkan ke sini. Nah, FBJ FBJ di sini. FBJ gitu. Ini tambah sebentar. Ini dikurang di per berapa gitu ya, kita bisa kan itu betul ya ini. Jadi jadi F selisih dari F ini akan lebih besar dari besar ini dikurangi epsilonnya, pindahkan ke sini dan kita dapat ini. Oke, nah di sini diambil pernya itu per 3 kali B kurang A. Oke, sampai sini kita bisa mendapatkan. Nah, jadi sekarang kita hitung selisih U dan L. Oke, U itu yang dari kita pakai yang terbesar max, L ini yang min. Oke, nah kita gantikan selisih MJ kurang M kecil oleh ini. Ya. Dan untuk yang ini kemudian dikurangkan I ditambah I. Di sini. Oke, jadi ini dan yang I dengan ini. Oke ya, didapat ini dan sisanya yang oke, tapi kita dapatkan bahwa yang pertama, nilai mutlak yang pertama ini kecil. Kenapa? Karena ini kan jumlah Riemann konvergen ke I. Ya. Ini juga ke konvergen jumlah Riemann. Jadi ini sama. Nah, jadi sedangkan yang ketiga tadi ini haruslah ini kan teleskopik. Ini A per B. B kurang A. Ini epsilon ketiga, kalau gitu ini epsilon per 3, epsilon per 3. Ini 2 epsilon per 3 dapat. Oke ya, jadi kira-kira itu detailnya kenapa kita dapatkan ini. Oke, hal apa yang kita gunakan berulang-ulang? Infimum dan suprimum sebetulnya. Jadi itu konsep yang
Anda perlu selalu ingat ya. Yang gimana kalau infimum digeser ke bawah, bagaimana kalau digeser ke atas. Supremum geser ke bawah, geser ke atas. Oke, itu prinsipnya. Nah, jadi kita dapat ekivalensi antara kriteria jumlah Riemann dengan kriteria awal dengan jumlah atas jumlah bawah. Ini hanya sifat linier. Oke. Nah, sekarang kita bisa bekerja dengan lewat jumlah Riemann sekarang, kan? Jadi buktinya seperti apa di sini? Bisa ditebak sekarang begini. Oke, misalkan F-nya karena terintegral selisih dengan jumlah Riemann ini epsilon per 2, yang G juga epsilon per 2. Kita lihat 2 sigma ini dengan 2 integral. Sigma ini bisa digabungkan. Ya. Ini ke sini. Ini ke sini. Ya, kita sama segitiga. Ini akan kurang dari yang pertama dan yang kedua. Ini akan kurang dari juga sama ya. Nah, yang lebih menarik sebetulnya mengenai yang ini, bahwa ini sifat aditif. Aditif terhadap terhadap daerah integrasinya. Oke. Jadi kalau ini, jadi A sampai B bisa dipecah dari A sampai C, C ke B. Ya. Oke, ini lebih menarik karena kita ada 2 partisi sekarang, 2 tipe partisi. Oke. Nah, kita lihat di sini. Karena F terintegral, ya, F terintegral jadi berdasarkan kriteria U dan L sini kita bisa memilih partisi yang begini. Ya. Nah, kemudian partisinya diperhalus dengan tambahan titik C. Ya. Jadi P aksen adalah penghalusan partisi. P aksen penghalusan partisi itu. Partisi P dengan menambahkan titik C. B1 apa? Oke. Karena C-nya sudah ada di dalam titik partisi, maka kita bisa split partisinya jadi 2. Jadi P1 dan sisanya P2. Jadi P1 ini partisi untuk AC. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat ini integralnya AC aja ya. Jadi ini di AC. Ini di AC. Upper lowernya ini tentunya kurang dari upper lower keseluruhan.
Dan tentunya ini lebih kecil dari selisih upper dan lower untuk yang awalnya P. Kenapa? Karena P aksen ini penghalusan. Oke. Dan ini menunjukkan bahwa oke, kalau gitu ini F ini terintegral di selang AC. Nah, jadi sekarang ini mengatakan, oh saya lupa bacakan ini. Kalau dia terintegral di AB, maka dia terintegral di sub selangnya CD, apapun CD. Bagian dari situ. Oke, nah ini bisa. Nah, tinggal verifikasi formula yang sifat aditifnya. Oke, nah tadi kita sudah punya jadi ini P aksen. Ya. P0 itu P aksen. P1 itu partisi AC terkait dengan yang awal tadi. Okay. Dan P2 itu partisi CB. Lihat sini. Nah, kita bandingkan U-nya aja sekarang. U-nya adalah ini partisi di awal, akan P0 ini penghalusan, karenanya ini akan turun, ya, U-nya. Dan P0 ini kita split jadi 2. Ini kan jumlah. Ya. Kita split jadi 2, ada yang di P1 dan ada di P2. Oke. Nah, kemudian kalau kita infimumkan dari jumlah ini, akan turun lagi kan integral. Di upper integral. Oke, karena kita sudah tahu bahwa terintegral juga di AC dan di CB, maka kita akan dapat ini. Oke. Nah. Oke, jadi kita dapat. Nah. Nah, kalau kita pakai lower integral, kita akan dapat kebalikan. Mirip dengan saat ini, pakai sub. Kita dapat. Nah, jadi kita dapatkan tanda ini, dan kita dapat tanda ini. Jadi akhirnya sama. Oke ya, jadi ini sedikit lebih delicate dibandingkan dengan yang linearitas. Ya, jadi sifat aditif terhadap, karena kita perlu manipulasi partisinya. Oke, sampai sini. Comparison ini gampang kalau comparison. Kalau F di atas, G di atas F gitu ya, maka kita punya perbandingan juga untuk integralnya. Ya kenapa bisa begini ya karena L dan U-nya juga ini kan sifat monoton istilahnya ya. Monoton. Ini mengatakan bahwa yang monoton itu integral itu bersifat monoton. Jadi kalau F kecil dari G, maka integral F kecil dari integral G. Nah, kalau ini kecil artinya upper untuk
F lebih kecil dari upper G, gitu juga lowernya. Yang begini lowernya juga. Oke. Oke, ini estimasi. Kalau F dibatasi oleh M kecil dan M besar, maka kita akan punya seperti ini. Oke, nah, ini juga ya. Ini karena F selalu kecil dari F mutlak. Oke, jadi kita akan punya ini kerja dengan lower dan upper juga. Oke. Ini lihat sendiri. Oke. Nah, yang gimana menunjukkan bahwa produk dari dua fungsi terintegral adalah juga terintegral di sini. Integral itu bisa kalau kita mengasumsikan bahwa kuadrat terintegral ya. Oke, jadi sekarang kita asumsikan bahwa kuadrat dari yang terintegral juga terintegral. Oke, jadi asumsinya F kuadrat, G kuadrat, F plus G kuadrat ini terintegral. Kalau F dan G terintegral, F plus G-nya itu terintegral ya, dari sifat linearitas. Nah, FG ini adalah, oke, ini kan selisih ini ya. F tambah G kuadrat, hilangkan F kuadratnya, hilangkan G kuadratnya, yang tersisa adalah 2FG, bagi 2 dan FG. Ya. Jadi dari sifat linearitas, ya, kurang ini, maka FG terintegral. Nah, jadi tinggal yang menunjukkan bahwa kuadrat itu terintegral. Oke. Nah, tapi itu bisa dilakukan dengan ini triknya. Ya. Jadi ini maksimum F kuadrat kurang minimum F kuadrat. Jadi kita hitung selisihnya. Oke. Nah, karena kuadrat kan, maksimum dari kuadrat adalah kuadrat dari maksimum. Itu juga minimum. Ya. Tidak tergantung dari tangga. Seperti ini. Kuadratnya dikeluarkan. Nah, kalau kuadratnya dikeluarkan, ini bisa difaktorkan atas jumlah dan selisih. Ya. Jumlah dan selisih. Nah, sedangkan yang jumlah, oke, ini terbatas oleh dua-duanya oleh M. Oke. Ini terbatas oleh M. Konstan jadi ya. Sudah selesai yang ini. Ini 2M. Tinggal yang ini. Kita dapatkan. Nah, sedangkan, oke, jadi ini kita lihat. Kita tahu bahwa nilai mutlak itu terintegral. Karena nilai mutlak terintegral, mutlak F terintegral, maka selisih antara U dan L ini kecil. Oke. Oh, dengan ya, karena itu ini juga akan kecil juga. Iya, di sini. Ya, tentunya kecil. Seberapa kecil? Ya, epsilon per 2, epsilon per 2M.
jadi itu kira-kira logikanya yang digunakan. Oke, nah, ini kemudian kita lihat mean value. Apa itu mean value? Kita waktu itu sudah jadi mean value untuk integral ya. Maaf, mean value untuk turunan. Ini mean value untuk integral. Apa ini? Oke, kita lihat seperti ini. Ini yang pertama nih. Jadi M kecil adalah infimum, M besar adalah suprimum. Kita punya dua fungsi. Oke. Selamat. Kita mulai dari F dan G. Ya. G-nya ini non negatif. Ya, kita jadikan F aja sebetulnya. Kita pikirkan F. Nah, tapi ini suplemen di sini. G yang non negatif. Oke, M kecil adalah infimum dari F, M besar adalah suprimum. Nah, ini menunjuk mean value theorem ini, teorem menilai rata-rata, mengatakan bahwa ada C di antara infimum dan suprimum, gitu ya, sehingga ada suatu nilai dari F, gitu ya, sehingga integral F kali G ya, ini adalah C kali integral G. Oke. Nah, ini kalau dilihat secara intuitif itu bentuk ini. Ini apa sih sebenarnya? Kita lihat di sini. Kurang. Oke, jadi seakan-akan seperti C itu jadi integral ini ya, integral F gitu ya, sepertinya. Gitu. Suatu nilai F. Gitu. Ya, jadi ini seperti dikeluarkan F ini dikeluarkan dari integral. Ya, ini F di suatu titik yang nilainya pada akhirnya bernilai C. Ditinggal ini. Ya. Nah, khususnya kalau F-nya kontinu, maka akan terdapat nilai X0 sehingga ini. Oke. Iya, jadi ini yang maksudkan teorema nilai integral. Nah, teorema nilai rata-rata integral yang kita kenal di kalkulus itu G-nya sama dengan 1. Kita gambarkan di sini. Oh, oke, hilang coba. Depannya hilang. Oke. Nah, tadi kan mengatakan itu ya. Berapa C? C-nya di antara M. Ya, ininya ada inf, ini adalah sub dari F. Oke, nah teorema nilai rata-rata
integral yang kita kenal di kalkulus. Ini G-nya sama dengan 1. Ini Gx sama dengan 1. Oke. Nah, jadi apa di sini ya kita dapatkan bahwa integral ini sama dengan kalau G-nya 1, integral ini adalah luas 1 persegi panjang tingginya 1, bawahnya alasnya B kurang A, jadi C kurang A. Oke. Jadi ini menyatakan bahwa kalau kita punya ini, ya, subnya, oke, maka akan terdapat nilai C di sini, sehingga luas ini sama dengan kalau ini adalah B kurang A dengan tinggi C. Kira-kira itu. Nah, G-nya itu apa? G-nya itu hanya seperti apa ya? Katakanlah bobot dari F di setiap titik X di antara A dan B. Ya. Jadi teorema yang versi di buku ini lebih seperti rata-rata berbobot dari fungsi F integral. Ya. Jadi ini integral apa? Ini integral dari bobotnya sendiri. Oke. Nah, ini yang kita punya. Oke. Buktinya ya sederhana di sini. Oke, kita lihat bahwa karena F ini nilainya ada di antara M kecil dan M besar, maka kita punya kesamaan seperti ini. Integral FG diapit oleh ini karena G-nya positif ya, non negatif. Kalau G-nya integral G-nya sudah 0 di sini. Tidak lagi dibuktikan. Nah, tetapi sekarang bagi ini dengan integral G. Ya. Nah, itulah C-nya. Oke. C-nya itu. Kita dapatkan kesimpulan seperti itu. Oke, dengan C-nya adalah itu adalah teorema nilai rata-rata yang pertama. Oke, ini satu contoh. Kalau F-nya 1, jadi kita 1 dan min 1. Oke, kita hitung F ini.
kita definisikan kapital F adalah ini integral dari A sampai X. Oke, jadi variabelnya adalah batas atas dari integral luas, gitu ya. Oke, jadi kalau kita hitung, kalau X-nya positif, yaitulah X kali, ya X saja. Ya. Kalau X-nya negatif, ya dapatnya min X. Jadi dengan demikian, kalau yang fungsi yang definisinya begini, nilainya X kalau X-nya positif, non negatif, min X itu adalah tidak lain dari nilai mutlak. Nah, karena itu kita tahu bahwa kapital F ini adalah anti turunan dari F. Itu kalau di pengertian kalkulus. Ya. Nah, yang kita lihat bahwa ini remarknya ini catatannya bahwa F ini jadi kontinu ini, walaupun F kecilnya awalnya dia tidak. Teoremanya diberikan F yang terintegral Riemann, maka kapital F yang didefinisikan seperti itu, ini anti turunannya, gitu ya. Ini ada dan kontinu. Kontinunya gampang, jadi kita hitung ini. Kontinu dulu ya. Ini tidak lain dari apa nih? Ini integral dari A sampai X, ini integral A dari sampai X0. Oke. Karena sifat aditif, yang tersisa adalah integral dari X0 sampai X. Oke. Ini masukkan nilai mutlak ke dalamnya. Oke. Nah, tetapi F ini terintegral, karena terintegral dia terbatas. Oke, bisa dibuat kecil kalau begitu. Ya, kalau X kurang X0-nya kecil, maka ini kurang kecil. Jadi kontinu. Untuk teorema 520, ini eksesnya. Nah, ini second mean value theorem, ini yang lebih complicated sedikit, karena ini bicara tentang membagi integralnya ini, splitting. Ya. Nah, ini cerita jadi bagaimana menyatakan integral ini dalam minimum dan maksimum. Jadi sub dari F ini dari F. Batas atas dari minimum, batas atas dari minimum. Oke. Dan C-nya di mana? C-nya ini adalah batas. Oke, jadi yang digeser-geser adalah C-nya sekarang. Oke, kalau kita coba ilustrasikan ya, ini kita tidak punya ekivalensinya di kalkulus ya, kita belum dapat. Jadi kalau kita coba ini,
Nah, sekarang anggap G-nya 1 lagi seperti tadi. Ya. Nah, jadi M-nya adalah M batas bawah M. Oke. Nah, jadi apa yang kita dapatkan di sini adalah G-nya 1 ya, jadi integral F. F ini adalah M kali integral G. Nah, G kurang A, ya, G-nya 1 tambah M kurang G. Nah, ini yang menyatakan bahwa terdapat C sehingga ya, ini adalah jadi kita lihat ini setelah ini M kecil. Ini kita lihat bahwa M kecil dan M besar ini tidak perlu infimum dan supremum, asal batas bawah dan batas atas. Oke. Nah, ini mengatakan bahwa bahwa luas ini itu sama dengan, nah, di sini kita buat akan terdapat C di sini sehingga ini M-nya M ditambah dengan yang tadi yang M. Nah, jadi ini mengatakan bahwa luas ini bisa uh, bisa di, ditulis sebagai jumlah dari yang dan G kurang A jadi G kurang C gitu ya. Ini M. M. Yang dicari adalah cari C-nya. Oke. Ini yang teorema nilai rata-rata integral yang versi keduanya. Oke, yang pertama tadi menyatakan kalau tingginya berapa, gitu ya. Tinggi persegi panjang, kalau ini menyatakan lebarnya, alasnya. Kalau ini split jadi 2. Oke. Nah, dalam hal ini kita juga bisa melihat integral ini. Ini adalah luas dengan bobot sebetulnya. Jadi G ini dianggap sebagai bobot. Bobot dari F di titik X. Ini bukan sekedar C kurang A saja, tapi integral. Jadi bobotnya. Dan ini adalah bobot G di sini. Dan khususnya di sini F-nya tidak negatif, maka terdapat C sehingga
Ya, bisa ini jadi diwakili oleh hanya satu sini, hanya satu persegi panjang sih. Kalau tadi kan sini dua, persegi panjang yang rendah, ini persegi panjang yang tinggi. Ini persegi panjang tinggi, cuma lebarnya yang apa? Alasnya yang diatur, lebarnya berapa. Oke. Oke, jadi yang versi pertama tadi yang tingginya diatur, ya, alasnya tetap. Kalau yang ini tingginya yang ditetapkan, batas atas, ya, batas bawah, batas atas, tetapi alasnya yang diatur. Oke, jadi itu yang istilahnya teorema nilai rata-rata integral ini. Kita bisa lihat buktinya sini. Tidak rumit. Oke, kita sampai ini dulu. Nah, kita break dulu ya sini. Kita lanjutkan sedikit sebentar.